Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indri Natalia dari kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Tabulahan, akan menjelaskan sinopsis atau cerita ulang yang telah saya identifikasi melalui novel sejarah Candi Borobudur. Dan berikut adalah cerita atau sinopsisnya. Candi Borobudur merupakan sebuah candi yang berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan prasasti Karangtengah, diperkirakan Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dan Wangsa Shailendra dan baru diselesaikan putrinya Ratu Pramudawardhani pada abad ke-9. Sedikit yang diketahui tentang hal lainnya, termasuk siapa arsitek bangunan yang tersusun dari 2 juta balok batuan andesit yang saling mengunci bagian pushal raksasa ini. Candi Borobudur memuat 267 panel relief yang jika disusun berjajar maka panjangnya mencapai 6 km. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar. Di atasnya terdapat 3 pelantara melingkar pada dindingnya dihiasi dengan 2672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerah dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun, umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak dalam dunia pariwisata. Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atau Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian perubahan, penyelamatan, dan pemugaran. Proyek pemugaran tersebut digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1882 atas upaya pemerintahan Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Para ahli arkeologi menduga bahwa rancangan awal Borobudur adalah stupa tunggal yang sangat besar memahkotai puncaknya. Diduga massa stupa raksasa yang luar biasa besar dan berat ini membahayakan tubuh dan kaki candi, sehingga arsitek perancangan Borobudur memutuskan untuk membongkar stupa raksasa ini dan diganti menjadi 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk seperti sekarang. Ada 4 tahapan dalam masa pembangunan Candi Borobudur ini. Tahap pertama, masa pembangunan Borobudur tidak diketahui pasti. Diperkirakan kurun 750 dan 850 Masehi. Tahap kedua, penambahan 2 udakan persegi, pagar langkan dan 1 undak melingkar yang di atasnya langsung dibangun stupa tunggal yang sangat besar. Tahap ketiga, terjadi perubahan rancangan bangunan
Undak atas lingkaran dan stupa tunggal induk besar dibongkar dan diganti 3 undak lingkaran. Stupa-stupa yang telah kecil dibangun berbaris melingkar pada perantara undak-undak ini dengan 1 stupa induk yang besar di tengahnya. Tahap keempat, ada perubahan kecil seperti penyempurnaan relief, penambahan pagar langkah terluar, perubahan tangga dan pelengkungan atas gawang pintu, serta pelebaran ujung kaki. Itulah mengapa Borobudur masuk dalam kriteria budaya mewakili mahakarya kreativitas manusia yang tertentu di dalam suatu wilayah budaya di dunia. Dalam pembangunan arsitektur dan teknologi langsung dan jelas dihubungkan dengan suatu peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan atau dengan kepercayaan, dengan karya yang sangat luar biasa, karya sastra yang memiliki makna universal yang luar biasa. Selaku anak bangsa Indonesia, patutlah kita bangga dan bersyukur memiliki negara yang kaya akan budaya turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita agar tidak pudar terbawa oleh zaman.